Ayo mungkin Nyoman, Nyoman bisa mengerjakan nomor 1 kira-kira apa jawabannya? Belum baca soalnya, Kak. Oke. Tolong di-share ya. Siapa tadi yang saya kirimin? Ya, Kak, udah di-share. Oke. Oke, yuk soal nomor 1. Kita baca soalnya. Gimana soalnya nomor 1, cuy? Halo. Udah siap semuanya untuk belajar? Ya. Kelihatan nggak tulisan saya ini kira-kira? Kelihatan nggak? Oke, cukup jelas ya. Kalau nggak jelas nanti kan sudah bisa diperbesar, digeser-geser ya. Cuy, soal nomor 1 dia bilang, Pak, mobil A dan mobil B bergerak saling jauh dari saat T-nya 0 sekon dengan kecepatan tetap berturut-turut 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T sama dengan titik-titik, keduanya terpisah sejauh 1.200 meter. Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu. Oke. Kebayang kira-kira kasusnya kayak gimana nih, Ci? Jadi awalnya mereka ini pada saat T sama dengan 0 ya. Itu mereka tuh mulai bergerak, mulai berpisah gitu loh ya. Jadi dia bilang mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0. Bergerak saling menjauh. Berarti ini mobil B bergerak ke kanan, dan mobil A pasti bergerak ke kiri, karena dia bilang katanya saling menjauh gitu loh. Oke? Sedangkan mobil A bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu 20 meter per sekon. Sedangkan B 50, berapa? 30 meter per sekon, gitu kan? Nah, pada saat tertentu posisi mereka sudah terpisah pada jarak berapa katanya? Katanya soal si A dan si B terpisah pada jarak 1.200 meter ya. Mereka masih tetap bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kiri untuk si A, sedangkan si B bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ke kanan, gitu ya. Nah, pertanyaannya dari posisi awalnya, ini kan posisi awal mereka tadi. Posisi awal mereka tadi di sini, ya kan? Kira-kira seperti ini posisi awalnya. Oke, dari posisi awal sampai dengan mereka terpisah sejauh 1.200, kira-kira A ini sudah menempuh jarak berapa ini? Ya, si A-nya ini sudah menempuh jarak berapa? Pertanyaannya kan gitu ya. Si A ini sudah menempuh jarak SA, sedangkan si B setelah menempuh jarak SB. Ya kan? Pertanyaannya tapi SA-nya ya. Dan jarak mereka terpisah pada jarak 1.200 meter. Oke, ada yang bisa kira-kira? Ini cuy, kalian bisa menggunakan rumus, bisa juga menggunakan logika ya. Kalau kita menggunakan rumus ya, kita menggunakan cara rumus, maka di sini nanti apa? SA sama dengan kalau benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, maka kasusnya adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Untuk kasus GLB rumusnya cukup X sama dengan V dikali T ya, sehingga di sini nanti PA dikali T. Sedangkan SB itu pun juga sama. Jadi kecepatannya B dikali waktunya. Oke, perhatikan ilustrasi gambar saya ini tadi, cuy. Kalau mereka terpisah sejauh 1.200,
Berarti SA kuota B dengan SB harus sama dengan 1.200 meter. Betul? Betul nggak? Paham kira-kira sampai Betul. sini? Betul, Oke. Kak. Lanjut ya. Oke, cuy. SA-nya berapa SA-nya? BA kali T. BA-nya berapa? 20 dikali dengan T. Plus SB. SB-nya berapa? BB kali T ya. BB-nya berapa? 30 kali T, cuy. Sama dengan berapa? 1.200 meter ya. Sehingga di gua jumlahin dapatnya adalah 50 kali T sama dengan 1.200 meter. Oke? Maka waktunya butuh berapa ini? 1.200 gua bagi dengan 50. Oke, kira-kira ini bisa bonjrot gitu ya kan? 1.200 dibagi dengan 50 dapat berapa, Ji? Oke ya, terima kasih. Dapat berapa? 24 24. sekon. Berarti mereka terpisah pada jarak 1.200 meter setelah 24 sekon ya. Berarti jawabannya yang 24 sekon yang mana? Antara D dan E. Betul? Betul? Halo? Betul. Oke. Berarti untuk SA-nya berapa? Kan pertanyaannya ini. Dan jarak tempuh mobil A, berarti SA-nya ya. Oke, SA sama dengan VA-nya tadi adalah 20 kali T ya. Kita substitusi T-nya ke sini cuy. Sehingga kita dapatkan 20 2 kali 24. Kita dapatkan berapa? 480 meter. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke? Nah, sekarang gimana Kak kalau kita ingin menggunakan cara logika ya? Cara logika. Nah, atau cara penalaran tanpa menggunakan rumus seperti ini, ya kan? Tanpa menggunakan rumus. Harus gimana Kak caranya? Perhatikan logika kita. Kecepatannya si A adalah 20 meter per sekon. Artinya apa? Artinya adalah setiap 1 sekon, ya, maka si A sudah menempuh jarak berapa? 20 meter per sekon. Berarti setiap 1 sekon si A telah menempuh jarak berapa? 20 meter, betul? Kalau ada 2 sekon, Kak, berarti berapa? 40 meter, betul? Halo. Paham kira-kira sampai sini? Paham, Kak? Oke. Sedangkan si BWB kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Artinya apa? Setiap 1 sekon, ya, setiap 1 sekon, jarak yang telah ditempuhnya adalah berapa? 30 meter. 30. Kalau 2 sekon berarti 40 meter. 60. Oke, 60 ya. Terus kalau 7 sekon berarti berapa? 210. 210. 10. Oke, tinggal dikalikan kan berarti ya? Paham kira-kira? Paham nggak? Oke, mantap ya. Sekarang mereka tadi di soal dikatakan mereka berdua tadi itu saling apa? Terpisah, berarti saling menjauh, ya kan? Artinya si A-nya itu 20 meter setiap 1 sekon, dia bergerak 20 meter ke kiri, sedangkan si B bergerak 30 meter ke kanan. Berarti setiap 1 sekon, ya, artinya setiap 1 sekon A dan B terpisah berapa? Berapa meter? 50. Berapa logikanya? 50. 50. Kenapa? Si A kan ke kiri 20, si B ke kanan 30. Jadi gua jumlahin cuy. Sehingga setiap 1 sekonnya mereka terpisah 50 meter, ya kan? Nah, supaya menjadi 1.200 meter, maka mereka, ya kan, 1.200 meter butuh waktu berapa? Butuh waktu berapa? 24. Ya, aja, butuh waktu 24 sekon. Jadi kita menerapkan logika. Oke? Jadi ini praktis tidak perlu menghitung, tapi kita menerapkan logika kita. Kak, apakah nanti soal yang lainnya bisa? Coba soal nomor 2 ya. Jadi memang fisika itu seperti itu, guys. Tidak semuanya harus menggunakan cara rumus atau terstruktur pakai banget, tidak ya. Terkadang memang beberapa bisa menggunakan logika ya. Oke, kira-kira sampai sini. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Selanjutnya adalah soal nomor 2.
Sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kelajuan awal seperti itu. Oke, saya kasih trik untuk sudut ya. Trik segitiga. Segitiga ajaib. Ya, saya katakan ajaib. Trik segitiga ajaib itu yang gimana, Kak? Ini hanya yang punya rahasia ini hanya di Bina Delta ya, yang punya rahasia seperti ini, yaitu trik segitiga ajaib. Triknya kayak gimana? Perhatikan. Kalau ada gambar segitiga kayak gini, ini misalkan sudutnya 37 derajat, pasti pasangannya di sini adalah 53. Perbandingannya berapa? Perbandingannya 3, 4, 5. Oke? Oke, sampai sini bisa dimengerti. Sebagai contoh, saya punya soal demikian ini. Ini sudutnya 53 derajat. Di sini panjangnya adalah 100 meter. Maka tegaknya harus berapa? Perhatikan, miringnya 100. Yang saya gambar miringnya 5. 5 biar menjadi 100 berarti 2 kali berapa, Jui? Halo. 20. Oke, mantap. Kalau gitu ini 2 kali 20. Berarti sini juga 2 kali berapa? 20. Kan? Nah, ini adalah strategi khusus mengerjakan soal-soal yang membutuhkan trigonometri sin konstan. Tapi kita tidak perlu menggunakan trigonometri. Cukup menggunakan logikanya dalam segitiga ini. Oke? Sekali lagi, ini trik untuk mengerjakan soal-soal yang membutuhkan sudut-sudut gitu loh. Ya. Contohnya nanti adalah kasus benda dalam bidang miring, kemudian kasus benda yang dilemparkan dengan bentuk sudut tertentu alias parabola dan seterusnya. Paham kira-kira? Oke. Kalau gitu tegaknya ini pasti berapa ini? Tegaknya sini pasti berapa? 60. Hah? 60. Anda terjebak. Ya, kenapa, Ci? Perhatikan. Ini sudut 53. Depannya angka berapa? 4 kali 20. Ini loh 53 depannya. Oke? Hati-hati terjebak ya. Kalau sini baru ini adalah datarnya ini sama dengan tegaknya yang warna orange. Berarti berapa ini? 60. Begitu loh. Ngerti ya? Oke? Kurang kelihatan ya. Ya udahlah, kira-kira masih cukup kelihatan. Nah, saya hapus saja biar kelihatan. Ini sudutnya 53. Ini pasti siku-siku ya. Berarti yang di sini ini dapat berapa? 80, sini dapat 60. Paham kira-kira sampai sini? Coba ya, saya coba lagi. Ayo, tegaknya dapat berapa sini? Berapa nih, guys? Taufik bisa bantu jawab? Minuman, Ebi? Kelihatan nggak tulisan saya ini? Halo, tulisan saya kelihatan nggak, guys? Kelihatan, Kak. Oke, yuk. Berarti berapa nih depannya? Oke, perhatikan sudutnya. 48. 37 derajat. Miringnya 5. 5 menjadi 60. Berarti 5 sekali berapa? 12. 12. Kalau gitu di sini depannya 30. 37 angka berapa? 3 dikali 12 ya. 3 kali 12. 36. Sini 36. 48. berarti. Paham ya kira-kira ya? Oke. Kalau gitu, tegaknya dapat berapa sini? 60. 60 Paham ya kira-kira ya?
Paham ya? Oke. Terus nanti selain segitiga itu ada juga segitiga yang seperti ini. Yaitu pasangan antara 30 derajat sama 60 derajat. Sini 1, 2, akar 3. Ini nanti yang sering kita gunakan ya. Kemudian ada juga segitiga yang sering kita gunakan di dalam soal-soal matematika, yaitu dimensi 3. Jadi yang begini. Nah itu nanti aja lah bahasnya di matematika aja. Sekarang fokus yang bahasnya di fisika aja ya. Oke, soal nomor 2. Perhatikan soal nomor 2, Ji. Sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kelajuan awal 60 meter per sekon dan sudut elevasinya adalah 53. Kebayang nggak kira-kira gimana kasusnya ini? Hah? Sudut elevasinya 53 derajat dengan kecepatan awal berapa? 60 meter per sekon. Jadi miringnya adalah 60 meter per sekon. Begitu loh kira-kira. Ya. Kalau dia dilemparkan bentuk sudut, otomatis lintasannya begini, melengkung, ya, berupa parabola. Kenapa Kak kok berupa parabola? Karena ketika dia bergerak ke atas, dia ini dihambat oleh gravitasi, sehingga dia cenderung setelah mencapai titik tertinggi akan kembali ke tanah, ya kan? Sedangkan bergerak bergesernya dia mengalami GLB, yaitu kecepatan tetap. Kalau ini GLBB, kecepatannya berubah. Kalau GLBB itu yang tetap adalah A-nya. Gravitasinya senilai 10 meter per second kuadrat. Oke, sampai sini dulu. Terus kecepatan awal dia bilang 60 niji. Miringnya itu 60. Kalau miringnya 60, kalian tadi sudah saya kasih bekal segitiga kayak gini. Berarti sampingnya sini pasti berapa nilainya? Berapa yuk? 60, sampingnya 53 tadi berapa? Sampingnya 53. Oke, 36 ya kan? Terus tegaknya. Tegaknya berapa ini? Hah? Yang ada 53. Warna merah ini sama nggak warna ini? Dengan warna apa namanya? Coklat. Warna merah ini sama nggak dengan yang garis putus-putus ini? Sama. Sama panjangnya. Ya, garis putus-putus ini berada di depannya 53. Depannya 53 berapa? 48. Berarti yang warna merahnya juga 48 meter per sekon. Begitu loh. Oke? Terus lanjut pertanyaannya. Dia bilang memiliki komponen kecepatan vertikal. Oke. Jadi dari gambar ini dapat kita simpulkan kecepatan awal pada arah vertikal, yaitu V0Y misalkan V0Y ya. Kecepatan awal dalam arah vertikalnya adalah 48 meter per sekon. Sedangkan kecepatan akhirnya adalah 28 meter per sekon. Ingat, adanya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, artinya apakah? Kalau dia nanti bergerak naik, berarti setiap 1 sekon kecepatannya dikurangi 10 meter per sekon. Setiap 1 sekon. Kalau dia nanti bergerak turun, setiap 1 sekon kecepatannya ditambah 10 meter per sekon. Paham sampai sini kira-kira? Halo, Pak? Halo? Halo? Oke, saya ulangi lagi. Perhatikan trik cepatnya untuk masalah kasus segitiga ini ya. Kalau di sini nanti ada 53, 37, perbandingannya adalah 3, 4, 5. Miringnya itu selalu 5. Depannya 37 derajat itu adalah angka 3. Depannya 53 derajat adalah angka 4. Paham? Sampai sini? Nah, kasus di soal nomor 2, ini sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kelajuan awal 60. Miringnya ini 60. Dia bilang membentuk sudut 53. Berarti miringnya 60, bentuk sudut 53. Ini sudah saya gambarkan di atas. Miring 60, bentuk sudut 53. Kalau sini 37, pasti di atasnya ini 53. Ya kan? Sekarang kita cek. Depannya 37. Ini yang pendeknya, sisi pendeknya. Depannya 37.
perbandingannya angka 3, maka nanti 3 dikali berapa Kak? 12. 12 asalnya dari mana? 60 kamu bagi dengan 5. Ya, makanya yang diingat-ingat adalah pembandingnya 3, 4, 5. Oke, sampai sini. Oke? Oke, Kak. Yakin? Ya, lanjut ya. Sehingga di sini nanti sampingnya 53 alias depannya 37 ya, yang ini yang di bawah yang mendatar itu berarti 36 dan yang tegaknya itu adalah 48 ya. Sedangkan di soal, makanya kalian harus bawa soal juga ya. Ya memang kalau online itu kalau bisa memang harus bawa laptop. Kalau siswa saya semuanya memang setiap belajar pakai laptop sama pakai HP gitu. Kalau nggak pakai, kalau kadang ya pakai laptop aja, nggak perlu pakai HP kadang gitu ya. Kenapa? Karena kalau di laptop itu nanti kita bisa buka 2 layar langsung, bisa zoom sambil buka soal gitu loh. Kalau kita pakai HP aja, nah itu nanti kan ini nggak bisa fokus. Ada kalanya lihat zoom, ada kalanya nanti lihat soal kan gitu akhirnya. Ya. Jadi ada yang salah satu diminimize kan akhirnya kalau menggunakan HP ya. Nah, makanya biar efektif itu menggunakan laptop atau menggunakan dua-duanya. HP-nya buat zoom, laptopnya dibuat buka soal. Atau kalau nggak gitu, soalnya dicetak, di print, terus nanti zoom-nya pakai HP, begitu ya. Memang rata-rata seperti itu di tempat saya itu seperti itu mereka. Karena online ya, gitu ya. Oke, yuk kembali ke sini. Kecepatan awalnya berarti 48 dan kecepatan akhirnya dia bilang di soal adalah 28. Nah, pertanyaannya, batu ini sudah bergerak selama berapa detik? Selama berapa sekon? Dari kecepatan 48 menjadi 28. Logikanya tadi, kalau ada percepatan 10 meter per sekon kuadrat, logikanya, jika geraknya nanti naik, setiap 1 sekon atau setiap 1 detiknya, kecepatannya dikurangi 10 kalau gerakannya naik. Sedangkan jika gerakannya turun, setiap detiknya ditambah 10. Cuy, saya tanya, dia tadi dilemparkan ke atas, berarti gerakannya naik apa turun? Naik. Naik. Otomatis setiap 1 sekonnya dia dikurangi 10. Kalau awalnya 48, biar menjadi 28, butuh berapa sekon? 2. Butuh 2 sekon. Paham ya? Paham nggak? Oke? Jadi, langsung pakai cara cepat. Dari 48 meter per sekon menjadi 28 meter per sekon, butuh waktu 2 sekon, ya kan? Dari mana? 48 dikurangin 10 jadi 38. Dikurangi lagi 10 lagi menjadi 28. Ya sudah stop sampai 28. Paham? Sehingga dia butuh waktu 2 sekon ya. Kalau menggunakan cara rumus atau cara biasa, maka Anda nanti wajib menghafalkan rumusnya ya. Cara biasa atau menggunakan cara rumus. Wajib hafalan ini kalau pakai cara biasa ya, cara rumus ya. Untuk mencari waktu ya, untuk mencari waktu pada kasus gerak parabola itu nanti dirumuskan dengan apa? V0 dikali dengan sinus theta terus dikurangi dengan P0 kali cos theta. Bukan ya. BT min P0 ya, BT min P0 berarti BT P akhir min P0 sin theta dibagi dengan gravitas. Begitu ya. Ini kalau pakai rumus. Harus dihafalin ini. Ya, namanya juga pakai rumus. Terus sinus 37 derajat itu berapa?
Ayo, ada yang ingat berapa? Nggak ada yang ingat sama sekali. Sin 37 derajat, itu nilainya berapa? Oke ya, 0,6. Kalau ini berarti 0,8. Terus 0,8, 0,6 ya. Ingat-ingat. Ini kalau kita mau pakai rumus. Kayaknya tampaknya silau jadi. Saya geser gini biar nggak silau mungkin. Nah. Yuk. Sehingga di sini nanti jadilah T sama dengan P akhirnya. PT-nya dia bilang 28. P0-nya mula-mula adalah 60. Dikali dengan sinus berapa? 53. Dibagi gravitasinya 10. Sehingga T sama dengan berapa? 28. Ya kan? Benar ya? Dia naik berarti gravitasinya min 10. Min 60 kita kalikan dengan sin 53 berapa? 0,8 ya. 2 bagi dengan min 10. Berapa nih cuy? 28 kita kurangin 48 per min 10. Min berapa? Min 20 kita bagi min 10. Berapa hasilnya T-nya? 2 sekon. Kak, dari mana min 10? Karena dia naik melawan gravitasi. Kalau dia turun berarti gravitasinya positif 10. Pak, ini kalau kita ingin menghafalkan rumus ya menggunakan cara biasa atau cara rumus. Kalau yang tadi yang kakak kerjakan itu menggunakan logika. Berarti paham kira-kira sampai sini? Paham, Kak. Oke. Soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Ada yang bisa mengerjakan mungkin? Nah, sebuah balok punya massa 2 kg berada pada suatu bidang datar yang licin mengalami gaya tetap 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan oleh gambar. Kecepatan balok pada saat T0 ya. Sekon adalah kecepatannya 2 meter per sekon ke arah kiri. Gaya tekanan balok pada lantai sama dengan, ingat, gaya tekan balok itu berarti sama saja dengan apa? Konsep apa? Gaya tekan balok itu berarti sama saja dengan apa? Ada yang bisa membantu jawab? Gaya apa? Gaya nur? Iya, terima kasih ya, gaya normalnya, ya kan? Miring ya gambar saya. Loh, kok tambah miring? Oke, ini katanya ditarik dengan gaya sebesar 6 berapa? Bentuk sudut 60 derajat. Gayanya berapa nih? Ini sudutnya 60 derajat ya. Dengan gaya 10 Newton. Coba perhatikan. 60 derajat. Segitiga mana yang ada 60 derajatnya? Halo? Gambar yang gambar saya di atas tadi, yang saya gambar di atas tadi ya. Yang ada 60 derajatnya itu segitiga mana? Oranye ini kan? Ya enggak? Ya. Oke. Coba di sini yang ada 60 derajatnya miringnya angka berapa ini, cuy? Miringnya angka berapa ini? 2 ya. Sedangkan di soal miringnya itu berapa? 10 Newton ya. Ya, betul? Nah, Iya, sekarang dari angka 2 biar menjadi angka 10. Ini saya kali berapa kalau gitu? 5. Kali 5 ya. Kalau gitu ini 1 dikali 5. Berarti ini juga dikali 5. Ayo. 5-nya itu yang ada di sini, yang tegak. Apa yang menyamping 5-nya?
Hah? Yang tegak. Yang tegak. Kenapa? Ingat ini, angka 5 di sini ada di sampingnya 60 derajat. Ini loh 60 derajatnya. Ya, berarti yang di sini yang warna hijau itu adalah 5 Newton. Paham sampai sini? Paham? Paham, Kak. Terus kita lanjutin lagi nih, cuy. Pertanyaannya adalah berapa sih gaya normalnya? Guys, kalau ada sebuah benda berada di atas bidang datar, maka akan muncul yang namanya gaya normal. Di mana gaya normal ini besarnya mengimbangi ya, mengimbangi gaya yang ada gaya-gaya yang lainnya, supaya benda nanti tidak bergerak ke atas maupun ke bawah. Kalau dia bergerak ke bawah, maka mejanya nanti pasti meleset nanti ya kan, mejanya pasti ringsek nanti ya. Oke, sehingga gaya normal ini nanti besarnya adalah mengimbangi. Supaya mengimbangi, maka gaya normal sama dengan gaya beratnya ditambah dengan gaya berapa ini yang 5 Newton. Oke, gaya beratnya berapa Kak? Berat itu kan massa dikali gravitasi plus 5. Masanya di soal berapa itu katanya masanya? 2 kg masanya. 2. Ya kan? Berarti 20 ditambah 5. Kenapa? Gravitasinya menggunakan 10 meter per sekon ya. Sehingga jawabannya berapa ini? 25. 25. Paham sampai sini? Kenapa Kak kok Paham, gaya beratnya ditambah dengan yang 5? Gaya berat itu kan arahnya selalu ke bawah, cuy. Ya kan? Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah, ya. Ini saya gambarkan gaya beratnya warna ungu aja deh. Nah, ini. Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Gambarnya kayak apapun, bendanya, posisi bendanya seperti apapun, nanti gaya berat arahnya selalu ke bawah. Sedangkan yang hijau tadi itu 5 Newton ya. Ini adalah komponen gaya pada arah sembunyi. Oke? Nah, kalau kita ingin menyelesaikan dengan cara biasa, ada yang bisa cara menyelesaikannya dengan cara biasa. Gimana caranya? Pakai proyeksi, ya kan? Berarti gaya normal pakai gini, rumus lagi, harus hafalan rumus. Rumus. Ini kalau mau hafalan rumus, ya. Kalau Kak Irmanto biasanya tidak perlu pakai rumus, pakai logika kayak gini tadi. Gaya normal sama dengan M kali G ditambah dengan F kali, nah, kosinus ya. Kosinus theta. Dengan tetanya di sini. Kan nanti kalau tetanya diganti terhadap arah horizontal, nah ini rumusnya beda lagi, bukan cos tapi pakai sin, ya kan? Nah itu kelemahannya kalau kita mau menghafalkan rumus, ya. Makanya tidak perlu ngapalin rumus, paham ya? Kalau kita ngapalin rumus nanti banyak ininya, ya kan? Coba saya kasih contoh lain ya, contoh lain, soal lain, misalkan. Ini saya tarik 53 derajat, 20 Newton. Masanya 5 kg. Berapakah gaya normalnya? Ayo, ada yang bisa menjawab berapa gaya normalnya? Berarti apa? Gaya beratnya dulu selalu ke bawah. Berapa gaya beratnya? Ingat, B sama dengan N kali G. Masanya 5 ya. 5 kali gravitasinya 10. Berarti selalu 50 Newton. Oke? Oke ya? Nah, sekarang ini kita uraikan. Nah. Berarti arahnya ke atas. Berarti penguraiannya adalah gayanya ke atas. Coba warna merah ini ada di mana? Di depannya berapa? Di depannya 53. Berarti berapa depannya 53 itu? Berapa tadi depannya 53? Pembandingnya angka berapa? 4, ya enggak? 4. Oke, depannya 53 tadi pembandingnya adalah angka 4, miringnya angka 5. 5 menjadi 20, berarti saya kalikan 4. 4 kali 4 berarti 16 Newton. Ya enggak? Betul? 16 Newton. Paham ya? Nah, sekali lagi yang namanya gaya normal tadi mengimbangi besarnya. Maka di sini nanti normalnya sama dengan apa? Gaya yang ke atas sama yang ke bawah kan berlawanan arah ini.
Ya enggak? Halo? Iya, Kak. Nah, supaya besarnya ke atas sama dengan ke bawah, kan besarnya yang tadi mengimbangi. Maka normalnya berapa? Ya 50 min 16 kan logikanya. Ya kan? Ya enggak? Iya, Kak. Jadi berapa? 50 dikurangi 15. Kurangi 16 berapa yuk? 34. 34 Newton. Ingat, gaya normal itu arahnya selalu ke atas, bukan selalu ke atas ya, selalu tegak lurus dengan bidang datarnya. Arahnya selalu tegak lurus dengan bidang datarnya. Dan dia ini besarnya selalu mengimbangi. Kalau ke bawah sudah ada 50, ke atasnya ada 16, berarti normalnya kurang berapa lagi? Kak, ini tadi kok dijumlah kenapa? Karena semuanya sama-sama ke bawah. Maka cukup dijumlahin aja. Ngerti sampai sini? Nah, terus kalau mau pakai rumus gimana, Kak? Rumusnya gaya normal sama dengan gaya berat N kali G ditambah, begitu kan tadi ya, F cos. Itu nanti kalau arah gayanya ke bawah. Dan sekarang arah gayanya ke atas, berarti pakai min F, ya kan? F apa? F sin. Kenapa? Karena sudutnya terhadap bidang datar, bukan terhadap bidang tegak. Kalau terhadap bidang tegak, nanti pakai F cos. Kalau terhadap bidang datarnya, berarti pakai F sin theta. Loh kan, jadi banyak diapalin. Padahal soalnya sama, rumusnya udah beda lagi. Ngerti ya? Paham ya? Nah, kalau saya sarankan, kalian tidak perlu ngapalkan rumus. Saran Kak Irmanto, kalian juga menggunakan apa tadi? Satu konsep yang sama aja, yaitu tentang segitiga, gitu aja. Terus kita terapkan dalam kasus gaya normal, terus kita terapkan dalam kasus gerak parabola. Nanti juga bisa kita terapkan dalam kasus soal-soal berkaitan dengan matematika, yaitu dimensi 3 atau bangun ruang. Paham kira-kira adik-adik sampai sini? Halo? Ada Paham. pertanyaan? Belum ya? Belum ada pertanyaan ya? Oke, sekarang coba soal nomor berapa itu? Nomor 4. Berarti soalnya masih sama ya. Nomor 4 ini masih sama dengan soal nomor 3 ya. Ya, nomor 4. Betul, sama ya soalnya ya dengan nomor 3 ya. Balok 2 kg berada pada suatu bidang datar licin mengalami gaya tetap 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan oleh gambar. Kecepatan balok pada saat T0 adalah 2. Oke ya. Balok bergerak titik-titik. Oh gitu ya. Perhatikan persis datanya di soal nomor 3 ya. Karena dia memiliki massa berapa? 2 kg. Berapa H-nya? 20 ton. Begitu kan? Langsung aja. Dari mana? Berat itu selalu massa kali gravitasi. Oke? Terus si balok ini ditarik. Nah, dengan gaya sebesar F sama dengan berapa? 10 Newton nih. Ya, 10 Newton. Dan ini membentuk sudut berapa? 60 derajat. Begitu kan? Kalau bisa diuraikan pada arah mendatar sama pada arah tegaknya. Oke, kira-kira yang arah mendatarnya yang warna merah berapa Newton? Halo? 60 derajat, mana yang ada 60 derajatnya? Oke, tampaknya kalau kalian 60 derajatnya sama 30. Di sini 30 derajat, ini 60 derajat. 60 derajat itu angkanya 1, miringnya angka 2, dan 30 derajat itu adalah angka berapa? Akar 3. Begitu kan kira-kira? Halo? Ya, Kak. Oke, terus lanjut lagi. Kalau miringnya nanti 10, berarti 2 biar menjadi 10, ini 2 kalikan berapa nih? 2 kali 5. berapa, Li? 5. Kalau gitu sini 5. Sini kali apa? Berarti yang pendek warna siapa? Warna hijau. Yang sampingnya 60. Yang pendek berapa nilainya? 5 Newton, guys. Yang itu berapa? 5 akar 3. Yang mana? Warna merah. 5. Yang nantinya menyebabkan benda bergerak. Paham? Paham? Oke. Kalau dia nanti bergerak menggunakan hukum Newton, katanya sigma gaya ya sama dengan adalah M kali A. Begitu kan katanya ya? Betul? Betul. Oke. Tapi untuk kakak tidak perlu menggunakan kayak gini ya. Pakai cara langsung aja A sama dibagi penyebab dikurangi penghambat. Ya kan? Terus dibagi dengan massa sistem. Nah, gunakan bahasa makan rumus-rumus yang terlalu baku ya, karena kita nanti mengerjakan soal UTBK itu tidak mungkin banget kita mengerjakan dengan cara yang terstruktur begitu panjang. Paham? Oke?
Perhatikan baik-baik adik-adik. Di soal gerak ke kiri dengan kecepatan sebesar berapa? 2 meter per sekon. Ingat, kalau ada kata-kata dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kiri, artinya bendanya bergeraknya itu ke kiri gitu loh. Oke? Berarti benda ini bergerak gaya 5/3 yang arahnya ke kanan. Artinya apa? Gaya ini nanti sebagai penghambat. Paham? Dia sebagai penghambat. Kenapa? Kan bendanya bergerak ke kiri. Betul? Betul. Betul enggak? Paham enggak sampai sini? Jadi kita menerapkannya logika-logika gitu loh. Jangan terlalu rumus-rumus. Nanti kalau ingin tahu pembahasan rinci pakai rumus yang panjang-panjang, kan pakai diketahui ditanya jawab dan rumusnya ini panjang penyelesaiannya ya. Nah, kalau Kak Hermanto dari tadi bahasnya pakai logika. Oke? Sama cara panjang. Ini yang cara panjang, ini yang logika yang langsung cepat. Atasnya pakai logika, bawahnya yang logika, atasnya yang panjang gitu ya. Oke? Perhatikan. Kenapa dia tadi sebagai penghambat? Karena dia arahnya ke kanan, sedangkan geraknya ke percepatan balok itu nanti sama dengan 0 dikurangi 5/3 dibagi. Bentar-bentar Kak, kenapa penyebabnya 0? Harus arah dengan arah geraknya. Kalau geraknya ke kiri, berarti gayanya harus ke kiri juga. Ini kan di gambar sini nggak ada gaya yang arahnya ke kiri. Betul? Betul? Betul. Paham ya? Paham, Kak? Dia gaya ke kiri, berarti dia 0 penyebabnya. Penghambatnya berarti berapa Kak? 5/3. Massa sistem itu massa yang bergerak. Berapa massa yang bergerak? 2 kilo ya. Sehingga percepatannya adalah min 5/3/2. Artinya tanda minus itu artinya apa? Bendanya bergerak apa? Diperlambat. Sekali lagi, artinya benda ini bergerak diperlambat. Ingat, arah kecepatannya ke tarik dulu optionnya ya, pilihannya yang mengatakan dia diperlambat ke kiri. Yang mana dulu optionnya? Diperlambat ke kiri. A dan B. Yang A ke kiri diperlambat, benar. B ke kiri diperlambat juga benar. Kalau C ke kanan salah, D ke kanan salah, E ke kanan salah. Berarti antara A dan B. Paham, Kak? Paham kira-kira? Kak. Oke. Sekarang logika kita mainkan lagi. Logika sebelum kita itu kita mainkan lagi logika. Benda guys bergerak kecepatannya tetap tapi diperlambat. Lama-kelamaan benda Berhenti. Kak. Nah, oke ya, berarti cari yang kasusnya itu nanti setelah suatu ketika berhenti, diperlambat, kemudian berhenti sesaat. Cari yang kasusnya itu, kira-kira yang A atau yang ke kiri diperlambat dalam selang waktu tertentu, dan setelahnya ke kanan dipercepat. Ya kan? Sedangkan yang B ke kiri diperlambat dalam selang waktu tertentu, dan setelahnya dipercepat dalam arah yang tetap. Tahu arah tetap? Arah tetap itu yang selalu ke kiri terus, kalau yang B itu. Kalau yang A, setelahnya ke kanan, berarti kan kembali. Cuy, benda tadi kan lama-kelamaan berhenti sesaat, kemudian akan kembali lagi ke kanan. Kenapa? Karena dipercepat oleh gaya ini. Paham? Contoh kasusnya pun juga seperti benda ini tadi. Tertingginya kan berhenti sesaat dia. Karena diperlambat oleh gravitasi dia naik. Dia naik itu kan diperlambat oleh gravitasi. Maka dia berhenti sesaat aja di titik tertinggi melayang itu nggak mungkin. Pasti dia jatuh lagi. Siapa yang menyebabkan dia jatuh? Yaitu gravitasi, percepatannya. Sehingga kasusnya ini sama ini dengan si ini. Soal nomor 4. Jadi dia ini bergerak ke kiri diperlambat, kemudian berhenti sesaat, kembali lagi ke kanan geraknya. Set gitu loh. Ke kiri, berhenti sesaat, kembali lagi ke kanan, ke kiri tadi. Maka karena dia bergeraknya ke kanan, berarti dipercepat. Paham? Kalau si B kenapa salah? Karena dia mengatakan geraknya terus, masa bendanya plak berhenti terus gerak lagi ke kiri. Nggak mungkin. Mau gayanya itu ke arah ini kok, kanan kok. Paham? Sehingga jawabannya apa ya? Yang A. Yang A ya. Oke. Terus Kak, kalau menghitung gimana menghitung waktu? Dan B, jawabannya sama ini. Dan setelahnya ke kanan dipercepat, nah gitu. Si B juga begitu, si A juga sama. Dan setelahnya ke kanan dipercepat, tapi nilainya beda. Ininya waktunya ya, waktunya si A adalah 0 sampai 4 per. Nah, otomatis kita mau nggak mau harus menghitung waktunya kan? Cara ngitung waktunya gimana Kak? Perhatikan baik-baik, jangan sampai berkedip ya. Cuy, artinya perlambatan ya, artinya perlambatan 5/3/2 ini, setiap 1 sekon kecepatannya dikurangi ini. Sekali lagi, setiap 1 sekon kecepatannya dikurangi ini. Awalnya kecepatannya 2, maka butuh berapa sekon? Dari 2 menjadi 0. Punya logika? Awalnya kalau setiap 1 detiknya dikurangi 5/3/2, maka butuh waktu berapa detik? Punya logika? Nah, dari 2 menjadi 0.
Kan logikanya persis kayak ini tadi. Dari 48 menjadi 28. Kalau tiap 1 detiknya dikurangi 10 butuh berapa detik? 2K dari mana 2? Ternyata 248 kurangi 28 dibagi 10. 48 kurangi 28, 20 dibagi 10, 2. Ya kan? Nah, kalau gitu dari 2 menjadi 0. 5 akar 3/2. Cuy, namanya pembagian kan dinaikin ke atas ya. Jadi perkalian ya. Ya, sehingga itu jadi apa? 4/5 akar apa? 3. Ya kan? Sekon. Ya, berarti ini waktunya 4/5 akar 3. Betul kira-kira yang A? Jadi dia nanti bergerak selama 0 sampai dengan 4/5 akar 3. Setelah berhenti dia bergerak lagi ke kanan gitu loh. Ke kanan dipercepat. Selama berapa? Nggak ngerti. Dia nanti dipercepat itu nggak pernah berhenti masalahnya gitu loh. Oke? Ya, sehingga jawabannya mana? Yang A ya. Baik, silakan dipahami sambil di screenshot dulu ya. Ini pick yang hadir ada 4 orang ya. Aprina, Taufik, Ninyoman, dan Webi. Oke, saya laporkan ke Kak B ya. Ini kayaknya saya pernah ngajar kalian ya dulu. Matematika kalau nggak salah, betul nggak? Kelas kalian apa kelas yang lain ya? Waktu itu, hah? Oke. Nih, Ninyoman ini asli Bali ya? Kelahiran di Bali apa kelahiran di sini? Akhirnya mah di sini, Kak. Oh. Tinggalnya di mana? Di Tambun Selatan ini? Iya. Kalau di Puranya di Bekasi itu ya? Iya. Ya, saya dulu juga di situ. Dulu.
sebelum 2019. Sekarang saya sudah nggak di Bekasi. Sekarang tinggal di Depok nih. Oke, udah di screenshot ya. Udah dipahami ya. Nanti saya share ini hasil rekamannya ya. Ini saya rekam kok, saya rekam. Nanti saya share dalam bentuk YouTube ya. Baik, saya hapus ya. Ya, Adik, bisa dihapus ya. Iya, Kak. Oke. Oke, yuk soal berikutnya. Soal nomor berapa nih, cuy? 5 ya. Ada yang bisa menjawab kira-kira nomor 5? Ya, ini butuh. Oh, gampang kok ini hasilnya ya. Sebuah benda, yuk nomor 5. Dia bilang apa? Sebuah benda punya massa 100 gram ini, cuy ya. Jadi M-nya adalah 100 gram, gitu kan? Ya. Terus, apalagi? Bergerak pada bidang SY menurut ST ya. Menurut ST ya sama dengan berapa ini? 2T kuadrat, 2T kuadrat, terus min 2T plus 1. Terus YT-nya berapa? 3T min 4 nih ya, 3T min 4. Pertanyaannya adalah besarnya gaya yang bekerja matematika ya. Tepatnya adalah aplikasinya matematika. Oke? Cara mengerjakannya gimana? Menggunakan definisi nih cuy ya. Bahwa definisinya kecepatan ya PT itu adalah kecepatan sama dengan adalah dst per dt. Jadi kecepatan ini turunan pertama dari posisi. Sehingga kalau saya tuliskan turunannya berapa? 2T pangkat 2 min 2T. Turunannya berapa? T min 2. 4T. Oke, pintar ya. 4T min 2 ya. Kemudian AT. Nah, ini percepatan. Jadi turunan pertama dari kecepatan alias turunan kedua dari posisi ya. Turunan kedua dari posisi. Sehingga gimana nih turunannya nih? 4 Ya. aja. Ya enggak? Oke. Terus yang kedua, kita cari PT ini tadi kan PT-nya pada arah sumbu S ya. Sekarang mencari PT-nya pada arah sumbu Y. Berarti apa? DYT ya kan per DT. Ayo, turunannya berapa ini? Berarti 3 aja ya. Betul ya? 3 doang ya. Maka percepatan pada arah sumbu Y-nya berapa? Diturunin. Turunannya 4T min turunannya 4T tadi 4 aja ya, sorry. Turunannya 3 berapa? 0. Sehingga percepatan total adalah akar dari AS kuadrat plus AY pangkatkan apa? 2.
2 ya, ditambah 0 kuadrat. Berarti berapa Kak? 4 meter per sekon. Inilah percepatannya. Maka gayanya berapa? X sama dengan M. Berarti setara dengan berapa? 0,1 ya, dikali dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ini ya satunya ya. Berarti 0,4 Newton ya. Itu gayanya. Berarti yang mana jawabannya? Yang do ya. Jadi kalau mencari is, mencari P itu adalah dS per dt. Kalau mencari A itu dP per dt. Gitu ya. Ini penting untuk diingat-ingat rumus ini. Saya kotakin. Oke, lanjut soal nomor 6. Gimana kira-kira soal nomor 6? Ada yang bisa menemukan jawabannya? Ayo guys. Apa jawabannya nomor 6? Persis dengan nomor 4 ya. Mirip ya. Balok bergerak kemana kira-kira logikanya dulu? Baloknya kan bergerak kemana? Ada kata-kata apa itu? Kecepatan balok pada saat T0 sekon adalah 2 meter per sekon ke kiri. Ya kan? Berarti bendanya pasti bergerak kemana dulu? Oke, berarti cari yang jawabannya benda bergerak ke kiri dulu. Yang mana? C sama D. B juga ke kiri kan? C juga ke kiri. D juga ke kiri. Berarti apa? B, C, D. Betul? Betul. Oke. Terus sekarang lihat itu. Gayanya nanti ke kanan apa ke kiri itu arah gayanya? Gambar gayanya. Arahnya ke kanan apa ke kiri? Sengaja belum saya tulis. Saya hanya ingin bertanya buat kalian bisa memahami gitu ya. Gambar gayanya ke kanan apa ke kiri? Arah ke kanan ya? Ke kanan, jangan ragu-ragu cuy. Iya. Kalau gayanya ke kanan, bendanya bergerak ke kiri, berarti diperlambat apa dipercepat? Diperlambat. Diperlambat. Cari yang diperlambat ke arah kiri. Itu yang mana? Yang C sama C. Ayo, doang. diperlambat ke arah kiri. C doang, B kan dipercepat, D dipercepat. Mantap, C doang. Ya udah, nggak usah dihitung gitu loh triknya. Jadi, ngerjakan soal SBM itu sebelum kamu diketik. Gitu loh ya. Jangan-jangan nanti tanpa dihitung sudah ada jawaban gitu loh ya. Oke, ya contohnya kayak ini tadi ternyata sebelum kita hitung udah ketemu dong jawabannya. Siapa? Oh, C. Loh Kak, nanti kalau misalkan ada 2 berarti harus kita hitung. Kayak saya ngerjakan yang nomor 4 tadi kan. Sebelum kita hitung waktunya ya kan, kita prediksi dia ke kanan atau ke kirinya dulu. Ngerti? Ngerti. Kok yang jawab cuma minuman doang? Yang lainnya gimana guys? Kalau Aprina udah tertidur. Aprina tidur lagi. Webi, halo Webi, jangan-jangan Webi sudah berbuka puasa ini. Webi bisa dengar suara saya? Oh, kayaknya dia sedang nongkrong di warteg, guys. Halo? Walaupun kita jarang ketemu, kamu dengan saya nyantai aja. Kalau ada yang tanyakan gitu loh. Nggak usah malu, nggak usah takut. Ya, mungkin wajah saya kelihatan sangat kayak komandan gitu ya. Ya memang dulu mau masuk TNI nggak jadi kok. Jadi kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan aja. Santai aja ya guys, walaupun kita nggak pernah ketemu. Paling tidak, kamu bisa menatap muka saya hari ini gitu loh. Oke. Halo? Halo Ebi masih dengan suara saya apa sudah nongkrong di warteg atau di warkop? Oh beneran guys, Ebi nggak dengar suara saya ya. Aprina masih dengar suara saya? Masih Kak. Oke, mantap. Masih puasa ya? Atau udah buka? Oke, soal nomor 6. Yuk, kalau kita bahas, kita cari berapa sih waktunya, gitu ya kan? Jadi, dia melambat ke kiri, diam sesaat pada saat T4/5 sekon. Kemudian bergerak ke arah kanan namun dipercepat. Benar nggak dia nanti berhentinya itu pada saat T-nya 4/5 sekon? Yuk, kita buktikan bareng-bareng. Berarti kita gambarkan seperti ini, Ki. Itu punya massa 2 kg. Ini soal asli ya, saya kasih keterangannya di situ. Cuy, kalau dia punya massa 2 kg, pasti punya berat berapa Newton? 20. Halo? 20. 20 Newton. Terus katanya ditarik dengan bentuk sudut 60 derajat. Dengan gaya sebesar 10 Newton. Kalau gitu yang ke arah kanannya ini berapa Newton besarnya? Miringnya 10 Newton, sudutnya 60. Ayo, ke arah kanannya berarti berapa Newton? Berapa tadi perbandingannya? 3, 4, 5. 5 jadi 10, kalau 3 menjadi, ya kan? Jadi Iya. 6 Newton. Oke? Paham? Paham Kak? Kak. Oke. Terus di soal ada keterangan dia bergerak ke kiri dengan kecepatan berapa? 2 meter per sekon. Kecepatannya 2 meter per sekon ke
ke kiri. Terus percepatannya menghambat. Ada nggak gaya yang ke kiri? Nggak ada. Kenapa penyebabnya harus ke kiri? Karena dia bergerak ke kiri. Ingat, penyebab itu searah dengan geraknya. Kalau yang melawan arah gerak, nanti adalah 0. Sistem yang bergerak ada 2 kilo. Berarti percepatannya ketemu min 3 meter per sekon kuadrat. Oke? Berarti butuh waktu berapa sekon dia sampai berhenti? Butuh waktu berapa sekon? Dia awalnya dari 2 meter per sekon menjadi 0. Kalau tiap 1 sekonnya dikurangi berapa? 3. Benar ya? Halo? Butuh waktu berapa? Ini 60 derajat ya, sorry. 1, 2 kan 3 tadi ya. 1, 2 berarti 5 ya cuy ya. Wah, salah guys. Ini 5 Newton. 5 bro. Makanya kok nggak ada jawabannya kayaknya. Ingat nggak tadi perbandingannya ini? 60, 1, 2 kan 3 kan? Harusnya min 5/2. Oh iya, min 5/2. Terima kasih, min 5/2 ya. Ayo, dari 2 menjadi 0. 1 sekonnya dikurangi 5/2. Butuh berapa sekon? Ya kan tinggal 2, kita bagi dengan berapa minusnya, nggak usah diikutin. Kenapa? Karena tanda minusnya itu kan menyatakan diperlambat. Ya, kalau plus itu Ya, artinya Pak. dipercepat. Kalau min artinya diperlambat ya. Berarti berapa ini? 4/5. Ke atas berapa? 4/5. Nah, cocok ya? Cocok. Benar ya? Berarti dia bergerak sampai berhenti setelah berapa? 4/5 sekon. Dia berhenti. Habis itu dia bergerak ke kanan dipercepat. Maka yang benar jawabannya adalah yang caca kan? Itu dibaca jangan-jangan sudah ketemu dong jawabannya. Ternyata tadi langsung ketemu C ya kan? Coba saya carikan lagi yang modelnya seperti itu. Nah, kayaknya urut aja deh ya. Ini nomor 11. Lah urut aja lah, jangan dipencar-pencar. Nomor 7. Nomor 7 pertanyaannya apa? Besar gaya normal ya. Kayak kan gampang, gaya normal tadi apa? Harus mengimbangi besarnya ya. Besarnya harus mengimbangi kan? Nomor 7. Gampang ini. Berapa jawabannya? Sama percepatannya tanyakan ya. Besar gaya normal yang bekerja pada balon dan percepatan. Ayo. Diketahui masanya 2 kg, gaya F-nya sebesar 10 Newton. F-nya 10 Newton. Masanya ya, saya gambar. Masanya 2 kg. Masa 2 kg pasti memiliki berat berapa? 20. Nah, miring cuy. Kabarnya cuy. Kok masih miring? 2 kg berarti dia akan memiliki berat sebesar 20 Newton ya. Ya. Ini masih kelihatan nggak tulisannya di bawah? Oke, Masih, kita Kak. kelihatan. 20 Newton. Terus didorong, katanya didorong oleh gaya sebesar berapa? 3/5 dari F. Berarti 3/5 kita kali F. F-nya berapa cuy? 10. Berarti yang dorong 6 Newton. Betul? Terus katanya di soal diberi tekanan lagi. Ditekan 4/5 F. sebesar 5 kali 10. Yakin? Nah, terus yang namanya gaya normal tadi gimana sih gaya normal tadi? Arahnya kemana? Selalu tegak lurus dengan bidang gaya normal. Dan gaya normal ini tadi apa? Menyeimbangi kan besarnya? Menyeimbangi ya. Berarti N-nya berapa ini? Ke bawah ada 20, terus ditekan lagi 8. Berarti berapa Newton? 28. 28. Dari mana? 20 kita tambah 8. 8. Ya udah, jawabannya mana? 28 Newton, cuma C aja. Ya udah, berarti langsung ketemu C. Wah, Kak, saya nggak percaya. Benar nggak sih percepatannya ketemu 3 meter per sekon? Ya gampang. Ingat, percepatan tadi apa? Penyebab dikurangi penghambat. Ya kan? Nah, bedanya soal nomor 7 dengan nomor 5. Kalau nomor 6. Nomor 6 tadi diketahui arah geraknya. Kita tahu dari mana nomor 6 diketahui arah geraknya? Ada ketegangan, kecepatan, ke kanan, ke kiri. Seperti itu. Kalau soal nomor 7 tidak ada arah geraknya tidak diketahui, maka geraknya harus searah dengan arah gerak. Kalau nanti masalah ini ya. Dia nangis. Menghambat dia tidak ada. Jadi Orang masuk lagi sekolah. dibagi berapa tuh? 2. Berapa 6 bagi 2? 3. Ya, maka jawabannya adalah ya. Yang C. Adiknya kenapa itu? Adiknya Taufik itu. Oh, itu kan juga adiknya. Oh. Oke, adiknya mau ikut ternyata ya, mau ke kelas. Apa? Oke, lanjut soal nomor 8. Ada pertanyaan?
Yuk, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nomor 8 yuk. Sebuah bola di tepi sungai selebar G antara kedua sisi sungai tersebut adalah 15 cm. Kemudian bola dipukul besar kelajuan minimalnya. Oke, guys. Ini angkanya nggak enak ini. Andaikan angkanya enak, tetap bisa gunakan logika ya. Kalau angkanya nggak enak, ya terpaksa gunakan aja rumus ya. Logikanya sama kayak yang tadi tuh, kayak gerak parabola tadi logikanya ya. Ini kita gunakan rumus. Kalau gunakan rumus tuh kayak gini. Jadi kasus khusus untuk benda-benda yang bergerak setengah parabola. Benda yang mengalami gerak setengah parabola seperti ini, bergerak ke kanan misalkan dengan kecepatannya, bendanya justru bergeraknya ke bawah akibat gaya gravitasi ya. Harusnya dia mendatar karena ditarik oleh gaya gravitasi yang arahnya ke bawah, maka lintasannya setengah parabola. Nah, ketinggiannya ini adalah H misalkan, kemudian S ini adalah jarak jangkauan terjauh antara posisi awal bola, ini posisi awal bola, dan S sama dengan V dikali dengan akar 2H per gravitasi. Begitu ya, kalau mencari S-nya dengan ketinggian. Gitu ya. Nah, sekarang cuy, perhatikan kasus soal nomor 8 ini. Kasus soal nomor 8 itu kan gambarnya begini ya. Gini ya gambarnya ya. Perbedaan ketinggiannya di sini adalah 15 cm. Ya kan? Terus lebarnya parit adalah 4 meter. Begitu kan? Nah, maka kelajuan bola ke arah sana mendatarnya itu harus P, harus berapa? Otomatis lintasan geraknya nanti begini. Kita terapkan rumusnya ini. S-nya berapa sih, Kak? S-nya adalah 4. P-nya berapa? P aja. Akar 2 kali H ketiganya 15 cm. Kalau 15 cm kita rubah ke dalam SI, berarti per 100. Betul? SI itu satuan per 100 kan? Terus kita kali dengan G kan dibagi G. G-nya berapa? 10. 10 ya. Ini di sini 4 sama dengan P akar 30. Berapa ini? 30 kali 30 saya 1000. bagi dengan 10. Oh ya, bisa. Berarti 3 per 100. Ya nggak sih? Iya. Berarti 4 sama dengan P per 10. Kenapa per 10? Akar 100 cuy. Akar 100 itu adalah 10. Ya, ini kan per akar 100. Akar 100 adalah 10. Berarti P per 10 kali akar 3 berapa? Nggak bisa. Biarin aja karena dia nggak bisa. Sehingga kalau saya ingin mencari P, berarti yang bawah ini kita kalikan ke sono ya, 40. Perkalian akar 3 dipindah jadi bagi akar 3 meter per sekon. Jadi yang mana jawabannya? 40 per akar 3 ya. Yang E. Nomor 9. Oke, kita bahas sampai terakhir ini ya, nomor 9 aja ya. Ayo. Ini loh waktunya kurang bentar lagi. Ya kan? Kurang berapa hari? Loh, kok nggak ada yang tahu kurang berapa harinya? Ini pada ikut SBM semua nggak sih? Enggak, Kak. Apa? Enggak ikut SBM. Oh, nggak ikut SBM. Loh, terus pada ikut mandiri? Oh, udah keterima senam PTN semua ini? Iya, Kak. Oh, udah keterima senam PTN, ya ngapain terus belajar lagi? Nggak apa-apa, Kak. Kan udah Belajar aja. Oke. Ini Aprina, Taufik, Pebi juga sama ya? Halo? Yuk lanjut, nomor 9 yuk. Sebuah benda bergerak dalam waktu SD dengan kecepatan Ps. Kecepatan Ps dalam T ya, sama dengan 6T-2. Terus Pj dalam T sama dengan 2T plus 6. Diketahui pada saat T-nya 0, benda berada di posisi ya. Ketika T sama dengan 0, benda ini berada di posisi S0 sama dengan 1 meter dan di posisi Y0 sama dengan 2 meter. Ya. Pertanyaannya, dengan demikian saat T sama dengan 1 detik, jarak benda dari posisi awal. Oke, ketika T sama dengan saat R-nya dari posisi awal. Karena pertanyaannya adalah dari posisi awal, ya, dari posisi awal, maka S0 dan Y0-nya abaikan saja. Kalau pertanyaannya adalah bukan dari posisi awal, tapi dari posisi titik koordinat, maka S0 dan Y0-nya bisa dipakai. Paham? Sekali lagi, jika pertanyaannya adalah dari posisi awal, maka abaikan saja S dari posisi titik koordinat, berarti S0 dan Y0-nya jangan diabaikan, tetap diperhitungkan. Ngerti ya? Oke? Nah, kalau kita ingin menyelesaikan dengan cara cepat, ya, cara cepatnya,
cara cepat, sengaja pakai cara cepat ya. Kenapa? Karena di sini nggak cukup angkanya kecil ya. Maka di sini nanti gunakan rumus gini nih, cuy. S sama dengan kecepatan rata-rata kali waktu. Ya kayak yang tadi itu aslinya ya. Jadi kecepatan rata-rata dikalikan waktunya aja. Nah, kecepatan rata-ratanya berapa Kak untuk yang X dulu? Yang X dulu, dia akan memiliki kecepatan P rata-rata pada sumbu X sama dengan, cuy, kan waktu ketika gua masukin 0 jadi berapa nih? 6 kali 0, 0 dikurangi 2 berarti apa? Min 2 ditambah, namanya rata-rata ditambah, bro. Ketika T-nya jadi 1, berarti ini 2 bagi dengan apa waktunya? Dari 0 menjadi 1. Berapa waktunya? 1 ya? Oke, berarti berapa ini? Oh, sorry, rata-rata itu dibagi 2 ya. Kan ada 2 kan? P-nya ketika 0 sama ketika 1 ya. Sorry. Berarti berapa nih? 1 ya. Bagi 2 1 ya enggak? Sekarang rata-ratanya pada arah sumbu Y. Dimasukin ketika 0 berapa nih? 6. Terus dimasukin ketika 1 berapa? 8. Per 2. 6 tambah 8 14 bagi 2 tuh 7. Paham? Nah, sehingga kita tahu bahwa nilai S-nya pada saat T tertentu sama dengan P rata-rata. Rata-rata S-nya 1 meter. Paham? Terus Y, sekarang YT-nya, Y-nya pada saat tertentu sama dikalikan rata-ratanya 7 dikalikan 1. Berarti apa? 7 meter. Paham? Yang namanya S adalah S totalnya atau R sama dengan akar, karena ada 2 komponen, S sama Y, ada 2 komponen, berarti S kuadrat tambahin dengan Y kuadrat. S kuadratnya berarti 1 pangkat 2, akar berapa? 50. 25. Berapa sih nilai akar? 5 akar. Oke ya? Oke. Nah, sekarang kita buktikan cara cepat kita. Kita akan membuktikan cara cepatnya. Bukti. Ya. Berarti mencari X sama dengan adalah S0 ditambah integral 0 sampai 1. Karena waktunya sampai 1 ya. Dari PT dt. Awal, dari posisi awal, ya kan? Maka S0-nya diabaikan ya. S0-nya diabaikan. Sehingga di sini nanti jadi X sama dengan integral 0 sampai 1. PT-nya adalah 6T min 2 dikali DT. Ada yang bisa menghitung integral itu gimana? Ayo, 3T kuadrat. Ya udah, 6T kuadrat dibagi 2 min 2T. Batasnya adalah 0 sampai 1 ya. Ini kita coba. T kuadrat min 3T kuadrat min 2T. 3 kali 1 kuadrat. Ya. 1 dikurangi lagi. Ketika dimasukin 0. 3 kali 0. 2 kali 0. Oke. 3 dikurangi 2. Hasilnya 2 dan 1. Cocok nggak? Cocok. Oke. Sekarang kalau mencari Y, berarti Ya, sama. S0-nya diabaikan karena dari posisi A berapa? 2T plus 6. Plus 6 dt, ya kan? Berarti 2. T kuadrat plus 6. Ya enggak? Ya. Masukin 1 ditambah 6 kali 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 6 kali 6. Oke, 1 ditambah 6 berapa hasilnya? Cocok enggak? Cocok. Dari sini baru sama mencari R-nya pakai akar itu, ya kan? Nah, sesungguhnya wahai para manusiawi, integral itu ya, kalian mengerjakan integral pakai cara kayak gini, pakai gini bisa sebetulnya. Ngerti ya? Jadi, kenapa kita selama ini integral harus pakai dt dan seterusnya ya? Ya itu karena kita tidak tahu kalau ada trik cepatnya. Oke? Paham? Baik, Adik-adik, mantap. Kalau ada pertanyaan Belum di silakan screenshot, ditanyakan. Kak. Oke, silakan di screenshot dulu. Udah, Kak. Oke, udah di screenshot ya? Udah, ya? Kak. Baik, terima kasih Adik atas waktunya hari ini bisa mengikuti sampai akhir ya. Ini berarti Aprina, Taufik, Nyoman, Nyoman dan Feby ini udah keterima senam PTN semua? Ya, sudah, Kak. Sudah, Taufik? Ya, Kak, kenapa? Udah keterima senam PTN, SNMPTN? Belum, Kak. Waru TBK. Oke, berjuang ikut UTBK. Semangat ya yang untuk UTBK ya. Oke, Ya, teman-temannya dimotivasi diajak semangat. Harus terus belajar menggunakan trik-trik cepat cara mengerjakan karena nanti menjadi lebih sukses dan berhasil ya. Selamat pagi. Dadah. Dadah, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Oke.